Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Tritunggal Maha Kudus. Suatu ajaran yang kita imani namun sulit untuk dipahami secara penuh karena Allah melampaui pikiran manusia. Misteri iman yang paling dalam, tetapi juga semakin sulit, paling sulit untuk dapat ditangkap dengan akal budi kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Tritunggal Maha Kudus. Suatu ajaran yang kita imani namun sulit untuk dipahami secara penuh karena Allah melampaui pikiran manusia. Suatu misteri yang tak mungkin dimengerti penuh tetapi dapat diimani secara utuh. Seorang kudus berkata, jika Allah kita dapat dipahami secara penuh, Ia bukanlah Allah. Justru Allah adalah tak terbatas mengatasi segala pikiran manusia yang diciptakannya. Misteri Tritunggal Allah yang Maha Kudus tiada lain adalah misteri kasih Allah. Yang pertama-tama bukan menjadi objek pengetahuan untuk diketahui, tetapi subjek pengalaman untuk dialami, didekati. Yaitu Allah yang satu dalam tiga pribadi yang dialami karena kasih-Nya yang besar. Menciptakan manusia dan alam semesta dengan baik adanya. Menebus manusia saat manusia jatuh dalam dosa dan berada dalam tubir maut. Serta menguduskan manusia yang berziarah menuju tempat kudus di mana Allah bertahta. Kata Tritunggal tidak ditemukan dalam kitab suci, tetapi esensinya, hakikatnya, intinya diwartakan. Dalam perjanjian lama, Musa menyatakan keesaan Allah dengan tegas. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6:4. Hingga manusia diminta untuk mengasihi Allah dengan utuh, dengan segenap hati, jiwa, dan tenaga. Dalam bacaan pertama, Musa mengingatkan umatnya bahwa tiada pernah ada Allah Tuhan sedahsyat Allah yang menciptakan bumi dan memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir. Konsekuensi iman ini adalah komitmen melaksanakan ketetapan dan perintahnya. Dalam perjanjian baru, Paulus juga menegaskan keesaan Allah ini, bahwa tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Keesaan Allah dipahami Paulus dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terutama saat menyapa umat, seperti misalnya dalam surat pada jemaat di Korintus 1:3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Rumusan ini kalau kita perhatikan dengan baik, disampaikan juga oleh para imam pada saat misa setelah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biasanya saya mengatakan damai bagimu, rumusan untuk uskup. Tapi saya hari ini menggunakan rumusan untuk imam. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Rumusan Tritunggal ini diungkapkan oleh Paulus dalam surat-suratnya ketika menyapa umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang tua yang ingin dibaptis dan diberi pelajaran privat oleh seorang imam karena tidak mungkin mengikuti pelajaran biasa. Tentang hal-hal pokok, makna doa, tanda salib, doa Bapa kami, salam Maria, kemuliaan, aku percaya. Ia hafal aku percaya. Ia meyakini aku percaya, kredo, tetapi tidak mengerti.
Ia percaya kepada Allah yang esa, satu dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi tidak memahami. Maka saat ditanya apapun, apa yang kau ketahui tentang Tritunggal Maha Kudus, kecuali saya tahu satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maksudnya apa? Tidak mengerti. Hingga ia pun, yang jelas orang ini beriman, mengimani tapi tidak memahami penuh. Orang tua ini akhirnya dibaptis, walau tak mengerti apa Tritunggal, tetapi ia mengimani dan mengalami sebagai Allah yang penuh kasih. Hingga kalau ia berdoa, ia ingin mewujudkan kasih kepada Allah dengan segenap pikirannya, hati dan jiwanya, serta tenaga dan kekuatannya. Tanda salib, ia katakan, melindungi saya untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa. Marah pun tidak jadi kalau membuat tanda salib. Bapa mengasihi Allah dengan segenap pikiran, Putra mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan hati, Putra dengan segenap tenaga. Maka tanda salib katanya membuat ia eling. Seorang imam pernah juga menanyakan kepada saya tentang orang tua yang tidak mengerti apa-apa, mau dibaptis bagaimana? Saya bilang, percaya pada Tuhan, percaya, baptis saja. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengutip apa yang disampaikan Musa saat menjawab pertanyaan ahli Taurat. Hukum terutama, kata Yesus dalam Matius 12, 19-30. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap tenaga dan kekuatan. Ajaran keesaan Allah ini dilengkapi oleh Yesus dengan ajaran Tritunggal saat ia hendak naik ke surga dan mengutus para rasul. Karena itu, Injil hari ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itulah misteri satu Allah beserta kita dalam diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu hakikat Allah dalam tiga pribadi. Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia melalui ajaran dan karyanya. Putra mengutus Roh Kudus yang dicurahkan pada gereja saat Pantekosta. Ajaran inilah yang harus diwartakan kepada segala bangsa sehingga mereka melakukan perintahnya. Ajaran dan perintahnya bukan semata untuk diketahui, tetapi untuk dijalani. Demikianlah Allah Tritunggal Maha Kudus, bukan objek untuk pengetahuan, melainkan subjek untuk dialami. Bagaimana Allah berbelas kasih kepada kita dan bagaimana kita diajak untuk mengajarkan perintah kasih ini dengan melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berapa kali kita membuat tanda salib? Di balik tindakan tersebut kita mengimani Allah Tritunggal. Selalu mengucapkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengimani Allah Tritunggal yang begitu mengasihi kita, dan kita pun hendak mengasihi, sekali lagi, dengan segenap pikiran, hati, dan jiwa, dengan segenap kekuatan yang diwujudkan dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka keliru kalau orang mau berbuat jahat, membuat tanda salib dulu. Sebagaimana pernah berkata waktu dulu, pastor mahasiswa saya, pastor, saya ketahuan nyontek padahal saya sudah berdoa dulu. Mau nyontek pakai berdoa dulu. Kalau mau menyontek, berdoa udah jadi nyontek ya. Karena kan menyerahkan hati budi kepada Tuhan. Kalau kita semua mewujudkan salah satu makna tanda salib itu, salah satu saja maknanya, maka kita akhirnya akan menjalankan perintah Yesus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga hendaklah kamu saling mengasihi.
Ajaran Allah Tritunggal menyadarkan kita betapa Allah mengasihi kita dan betapa kita diajak mengasihinya lewat kasih kepada sesama, di mana kita dipanggil untuk berperan sebagai rekan pencipta Allah, co-kreator. Allah Bapa yang memelihara dengan cara memelihara dan mengembangkan ciptaan Allah dengan baik, benar, dan adil. Dan sebagai rekan penebus Sang Putra dengan melakukan dan mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa, serta sebagai rekan Sang Penghibur Roh Kudus, co-advocate, yang tadi co-redemptor, yang menyatakan kebenaran dengan hidup sekudus mungkin. Semoga saudara-saudari yang terkasih, semakin kita banyak membuat tanda salib, semakin kita menjadi pribadi yang beraromakan Trinitas, yaitu pribadi yang penuh kasih, yang menghadirkan Allah Tritunggal yang kita muliakan dalam karya penciptaan, penebusan, dan pengudusannya. Dengan semakin banyak berdoa, kita makin mampu menghadirkan kasih Allah. Dengan demikian, orang-orang semakin mengalami kasih Allah Tritunggal sekalipun mungkin tak memahaminya secara penuh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saya perhatikan kok ada yang buat tanda salibnya cepat sekali ya. Cepat sekali. Bahkan ada yang mulai mengeringkan dahi. Kok pakai tanda salib segala macam mengawali pemilu. Tadi disadari enggak, dihayati enggak ketika membuat tanda salib tadi? Dihayati ya. Sangat dihayati. Yang lain menghayati? Menghayati, Monsignor. Menghayati ya. Syukur Sangat pada Tuhan, dihayati. sangat menghayati ketika kita membuat tanda salib, bahwa tanda salib kita buat dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Namun tadi saya perhatikan ada yang cuma gini, cepat sekali. Bahkan ada yang tengok sana, tengok sini, iya kan? Nah, jangan-jangan kita tidak sadar penuhnya untuk membuat tanda salib. Nah, pertanyaannya, mengapa toh kita ini setiap kali berdoa kok mesti menyebut 3 nama itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa? Bahkan ketika kita berdoa juga menyebutnya atau memberi mereka itu nama Tritunggal yang Maha Kudus. Apa sebenarnya yang menjadi landasan atau motivasi atau alasan kita berdoa kepada ketiga pribadi ini? Katanya loh ini ya, bahwa nama Tritunggal Maha Kudus itu mempunyai makna yang sangat mendalam sekali bagi kita orang Katolik. Namun itu katanya. Nah, menurut Anda, menurut panjenengan semua, apakah memang demikian? Amin? Amin. Amin ya? Iya. Coba kalau amin, terangkan pada saya apa makna yang mendalam itu. Siapa yang mau menerangkan pada saya? Di Ugu mau menerangkan? Romo Edi? Meneng wae dia. Oh, saya aja, oke. Iya. Yang jelas bagi saya dan bagi kita semua, nama Tritunggal Maha Kudus menerangkan secara ringkas inti iman atau kepercayaan kita. Dan ini semua dapat kita temukan dalam rumusan doa credo atau aku percaya. Coba kita cermati doa aku percaya atau credo kita yang jelas-jelas menyebut 3 nama itu. Yang pertama, ingat, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini yang pertama, langsung singkat sekali. Nanti kalau dalam credo yang lebih panjang itu ada keterangan lebih. Yang kedua, dan akan
Yesus Kristus bla 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 putra putranya yang yang tunggal tunggal Tuhan kita. sampai akhir. Dan yang ketiga, aku percaya akan Saya Roh akan Roh Kudus. Kudus. Nah, kelihatan sekali bahwa tiga nama ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi inti iman kita. Itulah sebabnya kita semua yang percaya kepadanya juga dibaptis dalam nama Allah Tritunggal ini. Masih ingat ya rumusan baptis kita? Masih. Masih. Baptis bayi, Monsinyur. Oh, Rama Andri baptis bayi ya. Masih ingat? Nangis. Nangis malahan. Saya juga baptis bayi, namun saya ingat persis rumusan ketika saya dibaptis. Saya masih ingat. Saya masih ingat sekali. Bayi Saya dibaptis ajaib. demikian nih, jauh masih dalam ingatan saya. Robertus, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Owek-owek. Bayi ajaib, makanya Ini jadi bayi uskup. ajaib. Bayi ajaib ya. Nah, pertanyaannya, apa artinya kalau kita percaya kepada Tritunggal yang Maha Kudus itu? Apa artinya kita mengimani Tritunggal Maha Kudus ini? Mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus lain adalah bagaimana kita mengarahkan, mengorientasikan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Kepadanya lah kehidupan kita arahkan, kita tujukan, dan seluruh harapan kehidupan kita akhirnya kita sandarkan kepadanya. Mengapa demikian? Karena kita yakin percaya bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah keselamatan kita, bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah kebahagiaan kita. Inilah jaminan kebahagiaan yang sejati bagi kita semua orang beriman. Maka tidak mengherankan dalam doa-doa kita selalu kita akhiri dengan menyebut atau mengungkapkan keyakinan dan pengharapan kita pada Tritunggal yang Maha Kudus. Contoh yang paling konkret yang tadi kita sebutkan dalam doa pembuka atau doa-doa yang lain. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, satu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam doa-doa kita pun kita mencoba mengungkapkan keyakinan iman itu secara gamblang, secara jelas. Maka saudara-saudara yang terkasih, sudah selayaknya lah kita semua bersyukur dan berterima kasih atas rahmat iman yang sangat luar biasa ini. Pertanyaannya adalah, mengapa ketiga pribadi ini disebut Tritunggal? Mengapa disebut Tritunggal? Tri, kita tahu ya, Rama Andreas Tri Adi Kurniawan, namanya juga Tri. Adi Kurniawan. Hah? Oh, malah cengengesan itu. Ditanya malah cengengesan itu. Tri jelas kita tahu artinya tiga. Mengapa disebut Tri? Karena Tritunggal Maha Kudus ini terdiri dari tiga pribadi yang berbeda satu dari yang lain. Masing-masing memiliki personifikasi, memiliki personalitas atau kepribadian yang sangat berbeda dan tidak tercampur satu dengan yang lain. Kembali kita bisa menyimak kredo atau doa aku percaya kita. Disebutkan bahwa Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Putra, Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan ciptaan. Dan Roh Kudus adalah Allah yang menguduskan gereja dengan segala macam berkatnya melalui sakramen pengampunan dosa misalnya, sehingga kita semua akhirnya mempunyai pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itulah mengapa disebut Tri, karena ada tiga pribadi yang berbeda kepribadiannya, personifikasi dan personalitasnya. Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Tidak tercampur atau tidak dicampur aduk seperti kalau kita minum apa itu 3 in 1 ya, dicampur aduk. Enggak, pribadi masing-masing. Lalu mengapa tunggal? Tunggal seperti saya katakan tadi tidak berarti diaduk, campur aduk, bukan. Tunggal karena ketiga pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus ini masing-masing memiliki kodrat atau hakikat yang satu dan sama, penuh dalam kesempurnaan dan dalam kepenuhannya, yakni kodrat Allah. Ketiga pribadi ini masing-masing mempunyai kealahan dalam kepenuhannya, dalam kesempurnaannya. Itulah sebabnya ketiga pribadi pun masing-masing disebut sebagai Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketunggalannya ini terjadi sejak awal mula. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini bersatu padu sejak awal mula dan tidak pernah terpisahkan satu dari yang lain. Kita masih mengingat apa yang dikatakan Yesus berulang kali. Dalam Injil Yohanes saja misalnya 4 kali Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Menunjukkan kesatuan mereka sejak semula. Yesus juga pernah berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Semacam ada identifikasi antara mereka. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes bab 14 ayat 9. Dan beberapa waktu yang lalu kita merenungkan bagaimana Yesus berkata, "Aku akan mengutus roh penghibur, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa." Dan akhirnya sebelum naik ke surga, Yesus berpesan kepada kita murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Pernyataan-pernyataan Yesus ini mau mengungkapkan bahwa Tritunggal Maha Kudus ini ada dalam kesatuan sejak semula, sejak awal mula, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa sebenarnya yang menyatukan ketiga pribadi ini? Yang menyatukan tidak lain adalah kasih. Bacaan pertama yang dikutip dari kitab Keluaran mengungkapkan dengan sangat tegas dan jelas sekali, siapa Allah? Dia adalah Allah penyayang dan pengasih, penuh sabar dan panjang kasih setianya. Karena ketiganya ada dalam ikatan kasih yang sangat kuat, yang sangat mesra, maka mereka ada di dalam kesatuan yang sungguh-sungguh padu. Kalau kita bisa menyitir atau menggunakan istilah Paulus dalam bacaan yang kedua, mereka semua sehati dan sepikir dalam realitasnya. Kita bisa membayangkan, bisa membandingkan saja misalnya, kalau misalnya suami istri, kalau suami istri hidup dalam kasih yang sangat kuat, sangat mesra, apa yang terjadi? Pasti mereka bisa sehati dan sepikir, bisa melakukan segala sesuatunya dalam kebersamaan dan hidup dalam damai, tidak dalam perseteruan, tidak di dalam konflik. Ini hanya pengalaman manusiawi. Pengalaman Allah jelas jauh dibandingkan pengalaman manusiawi kita. Dan Tritunggal Maha Kudus ini tiga-tiganya mempunyai visi, mempunyai misi dan kehendak yang satu dan sama. Apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa, itu pula yang dikehendaki oleh Allah Putra, dan itu pula yang dikehendaki oleh Allah Roh Kudus. Dan akhirnya apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa, itu pula yang dikerjakan oleh Allah Putra dan oleh Allah Roh Kudus. Maka Yesus pernah berkata, "Aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa-Ku." Dan di tempat lain,
apa yang kukerjakan bukan dari diriku sendiri, namun dari kehendak Allah Bapa sendiri. Dan kehendak mereka, Tritunggal Maha Kudus tidak lain adalah menyelamatkan umat manusia. Karya penyelamatannya menjadi wujud kasih yang paling nyata bagi kita semua, bagi kita umat manusia. Dan saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus tidak pernah berkesudahan. Meskipun berulang kali manusia jatuh dalam dosa, membangkang, meninggalkan Allah, namun Allah Tritunggal tidak pernah meninggalkan kita. Tritunggal Maha Kudus tetap setia mendampingi kita, menyertai kita, dan mencurahkan rahmat pengampunannya. Karena satu hal yang mereka kehendaki, yang mereka ingini adalah keselamatan kita umat manusia. Dan di dalam Injil atau dalam kitab suci secara keseluruhan, kita bisa melihat bagaimana karya Allah ini bisa kita bagi dalam 3 masa. Dan ini semua menunjukkan bagaimana karya Allah untuk menyelamatkan manusia berlangsung terus-menerus dan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu sampai detik sekarang ini. Masa yang pertama adalah masa ketika Allah Bapa bertindak langsung kepada manusia. Bagaimana Allah langsung hadir di tengah-tengah manusia melalui berbagai macam penampakan atau melalui berbagai macam cara atau sarana. Tadi dalam bacaan pertama diungkapkan bagaimana Allah hadir dalam wujud awan. Ya, ketika Musa naik untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa Israel, Allah datang dalam bentuk awan menaunginya. Dan di situ Musa berdoa agar Allah berkenan berjalan di tengah-tengah mereka. Dan bagaimana Allah berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa terpilih, tidak lain melalui tanda-tanda dengan api yang menyala, yang menyinari mereka ketika mereka berjalan dalam kegelapan di malam hari ketika keluar dari Mesir. Dalam bentuk guntur, dalam bentuk suara. Inilah cara-cara Allah hadir secara langsung, dan ini merupakan tahap atau masa yang pertama. Dan selanjutnya Allah hadir berbicara melalui para nabinya. Namun ketika karya para nabi mengalami kegagalan, Israel tetap tidak menyatu dengan Allah, membangkang dari Allah. Maka Allah Bapa mengutus putra tunggalnya, yakni Yesus Kristus ke dunia. Mulailah terjadilah yang dinamakan inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia. Dan Yesus Kristus Allah Putra ini menjalankan atau melaksanakan karya penyelamatannya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dalam dan melalui Yesus Kristus inilah karya penyelamatan Allah mencapai kepenuhan dan kesempurnaannya. Seperti kita renungkan minggu yang lalu ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta, bahwa karya penyelamatan Allah mendapatkan wujud yang paling konkret, nyata, sempurna dalam diri Yesus, namun belum selesai, maka harus dilanjutkan. Itulah sebabnya maka Allah Bapa dan Allah Putra mengutus Roh Kudusnya untuk melanjutkan karya penyelamatan itu. Masuklah pada masa yang ketiga, yakni masa Roh Kudus. Dan inilah masa kita sekarang ini. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Putra menjadi wujud nyata bagaimana Allah hadir dan berkarya di tengah-tengah kita. Menjadi tanda konkret bagaimana karya penyelamatan Allah tidak terhenti, sebaliknya tetap dilanjutkan sampai detik sekarang ini dan selama-lamanya. Kehadiran Roh Kudus menjadi jaminan bahwa karya keselamatan Allah pasti akan terwujud bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita tarik sebagai pembelajaran dan bisa kita tidak lanjuti dalam hidup kita sebagai orang-orang yang beriman? Ada 2 hal yang kiranya bisa kita tarik sebagai pembelajaran bagi kita semua untuk kita renungkan dan kita laksanakan. Yang pertama adalah kasih yang menyatukan. Dalam permenungan tadi kita tandaskan berulang kali bahwa kasih di antara ketiga pribadi ini
telah menyatukan satu terhadap yang lain dan tak pernah terpisahkan. Ketika ada kasih yang sangat mendalam, maka kesatuan itu akan terwujud dengan baik. Dan orang hidup dalam damai. Maka kita semua yang percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus juga dipanggil untuk hidup dalam kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita wujudkan dalam ketaatan kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Kita menjadi sehati dan sepikir dengan Allah Tritunggal melalui ketaatan kita melaksanakan kehendak Allah, yakni berbuat baik kepada siapapun. Dan yang kedua adalah kasih kepada sesama yang kita wujudkan dalam upaya kita untuk menjadi sehati dan sejiwa seperasaan dengan sesama kita yang nampak dalam hidup damai, dalam kerukunan, dalam kasih satu terhadap yang lain. Paulus dalam bacaan kedua menendaskan soal ini, bagaimana kita menyapa satu sama lain dengan kasih yang nyata. Inilah yang kita tarik yang pertama. Yang kedua adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah Tritunggal menjadi nampak nyata dalam karya penyelamatannya yang terus-menerus sampai detik sekarang ini. Maka kita yang percaya juga dipanggil untuk terlibat di dalam karya penyelamatan Allah ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Inilah PR kita. Inilah pekerjaan rumah kita yang mesti kita kerjakan setiap hari melalui karya-karya baik kita. Dengan tujuan supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Allah dan akhirnya mengalami keselamatan. Ini pekerjaan rumah kita, ini PR kita, dan masing-masing dari kita mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkannya. Maka selamat mengerjakan PR dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ibu dan bapak, para suster, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, umat paroki Cengkareng yang berbahagia. Pertama-tama mewakili Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-44 kepada seluruh umat paroki Cengkareng, Gereja Tritunggal yang Maha Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan selama 44 tahun. Dan kita mohon agar Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan mendampingi langkah-langkah selanjutnya dari umat paroki Cengkareng ini, sehingga hari demi hari kita bertumbuh sebagaimana diharapkan oleh Tuhan sendiri menjadi umat yang rajin berbuat baik. Terima kasih kepada seluruh umat yang dengan peran yang berbeda-beda telah menjadi bagian dari paroki yang sangat kreatif dan hidup ini. Terima kasih kepada para ibu dan bapak, para suster, kaum muda, remaja dan anak-anak yang langsung terlibat di dalam pelayanan di paroki ini. Dan tentu saja kita semua berterima kasih kepada para imam tarekat OMI yang selalu mengutus imam-imamnya untuk berjalan bersama-sama mendampingi umat di paroki ini. Profisiat untuk buah-buah kebaikan yang sudah dicapai selama sekian lama. Dan buah-buah itu pasti pantas kita persembahkan kepada Tuhan sebagai pujian bagi kemuliaannya, dan sudah kita jadikan berkat bagi banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, paroki ini berlindung pada Tritunggal yang Maha Kudus.
misteri iman yang paling dalam, tetapi juga semakin sulit, paling sulit untuk dapat ditangkap dengan akal budi kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menawarkan satu renungan. Moga-moga membantu budi kita untuk sedikit lebih memahami, tetapi lebih-lebih menggerakkan kita untuk membuka hati, agar kita semakin membiarkan Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu merasuk di dalam batin kita. Titik tolak yang saya pakai untuk renungan ini, moga-moga tidak terlalu lama, adalah satu ayat di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Bunyinya begini: apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang namanya seluruh kebenaran itu ya rahasia Tritunggal yang Maha Kudus ini. Ada beberapa tempat lain di mana Yesus berbicara mengenai kebenaran. Nanti pintu masuknya adalah kata kebenaran itu. Ketika Yesus pamit dengan murid-muridnya bahwa Ia akan pergi ke rumah Bapa, Ia mengatakan kepada murid-murid itu bahwa mereka tahu jalan ke situ. Tetapi Thomas menyangkal, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus menjawab Thomas, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada kata kebenaran lagi. Ayat yang lain adalah ketika Yesus diadili di depan Pontius Pilatus. Yesus mengatakan bahwa Ia datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Tetapi waktu itu Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Pilatus tidak menangkap apa yang dimaksud di dalam kata kebenaran itu. Kita boleh yakin bahwa di dalam ayat-ayat yang tersembunyi, yang tadi saya sebut ada 3 ayat itu, tersembunyi rahasia misteri Tritunggal Maha Kudus. Penjelasannya kira-kira begini. Yesus menyatakan diri sebagai jalan. Artinya, lewat Yesus, kita dan siapapun dapat sampai kepada sang kebenaran, yaitu bahwa Allah adalah kasih. Itulah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Artinya, Yesus adalah manusia pada waktu itu yang menyatakan, membuat Allah sang kebenaran, Allah sang kasih, itu dapat dilihat, dapat dirasakan. Maka Yesus berkata bahwa Dia adalah kebenaran karena menghadirkan Allah sang kebenaran. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah hidup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita mampu dengan rahmat Tuhan mencecap, bukan sekedar memikir, tetapi merasa-rasakan bahwa Allah adalah sang kasih, sang kebenaran itu, kita akan hidup. Bukan asal hidup, tetapi hidup
oleh Roh. Dan Roh itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Hidup di dalam kasih. Pilatus tidak mau membuka hati terhadap roh kebenaran itu. Ia tidak mampu sampai kepada sang kebenaran itu. Oleh karena itu dia hanya bertanya, apa itu kebenaran? Dan tidak ada jawabannya. Pertanyaan yang terakhir yang mesti kita jawab adalah, bagaimana roh itu, Roh Kudus itu memimpin kita pelan-pelan menuju ke seluruh kebenaran yang adalah Allah Sang Kasih itu. Tentu untuk orang-orang kudus, orang-orang yang hebat-hebat, jalan itu istimewa. Tetapi bagi kita, caranya Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran seringkali mengambil jalan-jalan yang sangat sederhana. Saya memberikan 1-2 contoh sederhana. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya berkunjung ke salah satu paroki. Di paroki itu pada waktu itu ada ujian baptis untuk calon baptis dewasa. Romo paroki menguji salah seorang bapak yang sudah senior, usia sekitar 70 tahun. Ketika dia selesai menguji calon-calon baptis, dia kembali ke pastoran dan bercerita kepada saya mengenai pengalaman menguji itu, yang bagi saya, bagi kita istimewa. Bapak itu ditanya, Bapak, kenapa Bapak ingin dibaptis masuk ke dalam gereja Katolik? Ini ujian. Tentu harapannya, jawabannya adalah karena saya percaya kepada Yesus, Juru Selamat. Atau karena saya percaya kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau jawabannya begitu pasti lulus. Tetapi Bapak itu memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Beliau mengatakan, Romo, saya ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik karena saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja. Coba ada di dalam katekismus apa enggak jawaban seperti itu? Tidak ada. Lalu di dalam rasa kaget, Romo itu melanjutkan, apa yang membuat Bapak senang melihat orang Katolik pulang dari gereja? Bapak itu dengan tulus menjawab, saya senang sekali Romo, karena umat Katolik itu kalau pulang dari gereja kelihatan rukun-rukun. Kelihatan, apalagi kalau rukun sungguh-sungguh. Silahkan sedikit melihat lebih jauh dari jawaban Bapak tadi. Tadi saya mengatakan, mengutip kitab suci hari ini, Roh akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudusnya tidak kelihatan di dalam peristiwa ujian baptis itu. Yang kelihatan adalah umat Katolik yang pulang dari gereja. Itulah caranya Roh Kudus membawa orang sampai kepada kebenaran. Bapak itu sampai pada kepercayaan bahwa Yesus adalah penyelamat. Percaya kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Saya yakin kalau Bapak itu diuji mengenai Tritunggal yang Maha Kudus tidak akan dapat menjawab. Tidak perlu. Yang penting adalah merasakan bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih itu membuat umat Allah di paroki itu menjadi tanda petik kelihatan rukun. Itulah caranya Roh Kudus membawa kita menuju kesempurnaan kebenaran.
Ada peristiwa lain lagi, ini kan contoh lokal. Sekarang contoh yang menyangkut seorang kudus. Orang kudus itu sekarang namanya Santa Teresia Benedikta dari Salib. Dia lahir di dalam lingkungan Yahudi yang saleh. Tetapi pada usia 15 tahun, nama aslinya Edith Stein. Nanti bisa dicari di Google. Pada usia 15 tahun, karena kecerdasan pikirannya, ia memutuskan untuk tidak beriman, meninggalkan agamanya Yahudi, menjadi orang humanis yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi sangat humanis, dia belajar ilmu filsafat, dan dalam Perang Dunia Kedua, dia menjadi perawat di medan perang, tempat pekerjaan yang sangat berbahaya. Tetapi tetap sebagai orang yang tidak percaya. Sampai pada suatu hari, Edith Stein ini melayat sahabatnya, seorang beriman yang baru saja kehilangan suaminya, meninggal. Rupa-rupanya, perjumpaan dengan sahabatnya, itulah tempat di mana Roh Kudus yang memimpin orang kepada kebenaran itu bekerja. Selanjutnya kemudian di dalam buku hariannya, dia menulis begini. Ketika saya berjumpa dengan sahabat saya yang kehilangan suaminya, saya melihat ketabahan ilahi. Yang ilahi tidak dia lihat. Yang ia lihat adalah sahabatnya yang sangat tabah menghadapi peristiwa itu. Dan pada saat itu juga dia memutuskan untuk dibaptis masuk ke dalam gereja Katolik. Perjalanannya panjang. Lahir di dalam keluarga Yahudi dengan agama Yahudi, menjadi orang ateis, dan kemudian pada suatu saat perjumpaan dengan temannya, ia mengalami Roh Kudus yang berkarya dalam perjumpaan dengan temannya dan melihat ketabahan ilahi. Di dalam perjumpaan dengan sahabatnya itulah Roh berkarya, membawa dia kepada kesempurnaan kebenaran. Percaya kepada Yesus sebagai penyelamat, percaya kepada Tritunggal Maha Kudus, dan akhirnya dia masuk biara, pertapaan. Sekarang pertapaannya ada di Klender, Samadhi, itu ordo Karmelit yang tidak bersepatu, tetapi semua pakai sepatu, hanya namanya saja. Karmelit tidak bersepatu, tetapi semua pakai sepatu. Dan sesudah itu karena dia seorang Yahudi, dalam Perang Dunia Kedua dia dikejar-kejar, tertangkap di Belanda, dan akhirnya masuk kamp konsentrasi dan dibunuh di situ. Menjadi martir. Roh membawa Edith Stein menuju kepenuhan kebenaran. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, dengan merayakan Tritunggal Maha Kudus, kita tidak menghitung-hitung 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, bukan itu. Kita merayakan misteri Allah yang adalah kasih. Dan kita akan sampai kepada kepenuhan kasih itu karena kita percaya dibimbing oleh Roh Kudus lewat jalan-jalan biasa itu. Marilah kita berdoa, semoga umat Paroki Cengkareng dapat menjadi sarana Roh Kudus berkarya, membawa semakin banyak orang atau saling membawa kita masing-masing menuju kebenaran yang lebih utuh. Dengan cara apa? Itulah yang mesti kita cari kalau kita bertanya kepada Rasul Paulus, membawa orang, membiarkan diri kita dipakai oleh Roh Kudus
membawa orang sampai kepada kebenaran adalah dengan rajin berbuat baik. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.